Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risma Nurabsari di mata kuliah akuntansi biaya kelas full online. Nah, untuk pertemuan ke-6 kita akan membahas metode harga pokok pesanan full costing. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas metode harga pokok pesanan full costing. Nah, kita hari ini akan membahas karakteristik metode harga pokok pesanan. Nah, untuk harga pokok pesanan, kenapa perusahaan menggunakan harga pokok pesanan? Yang pertama adalah perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pesanannya, dan setiap jenis pesanan produknya tersebut perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua adalah biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk, atau biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga adalah biaya produksi langsung adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi yang masuk di dalam kategori biaya produksi langsung adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk biaya produksi tidak langsung itu disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Kemarin kita sudah pernah membahas mengenai biaya overhead pabrik. Lalu yang keempat adalah biaya produksi langsung akan diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik itu akan dihitung ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan. Selanjutnya adalah harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit yang dihasilkan. Nah, saat ini saya akan membahas yang pertama, yaitu terkait dengan perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pesanan. Jadi ketika ada order dari pesanan itu perusahaan akan membuat sesuai dengan yang diminta oleh si pemesan. Nah, dari situ perusahaan akan menghitung jenis-jenis produk dan biayanya untuk menentukan harga pokok produksinya secara individual. Jadi bukan secara keseluruhan, tapi secara individual. Nah, yang kedua ini adalah biayanya tersebut harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produknya. Jadi kita ketemu yang namanya biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga adalah biaya produksi langsung, di mana di sini pada metode harga pokok pesanan itu akan diplotkan biaya produksi langsung, yaitu adalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Karena apa? Karena kedua biaya ini, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, itu yang langsung berhubungan dengan suatu proses pembuatan produk. Lalu yang namanya biaya overhead pabriknya, biaya tidak langsungnya itu kita masukkan ke biaya overhead pabrik. Terus selanjutnya adalah biaya produksi langsung, itu akan diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu yang biayanya yang sesungguhnya terjadi. Dan terakhir adalah harga pokok produksi per unit itu dihitung pada saat pesanan selesai, diproduksi dengan cara menjumlah semua biaya produksi yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan. Jadi misal ada biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerja langsungnya berapa, biaya overhead pabriknya berapa, semuanya nanti akan dibagi ke dalam jumlah unit yang dihasilkan. Misal yang dihasilkan 100 ya berarti dibaginya dengan 100 unit. Lanjut ya. Lalu apa manfaat harga pokok produksi per pesanan bagi manajemen? Manfaat harga pokok produksi per pesanan bagi manajemen antara lain adalah menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Jadi ketika kita menggunakan harga pokok produksi pesanan bagi manajemen, kita tuh bisa menghitung
harga jual berapa yang harus kita bebankan kepada si pemesan. Kita tidak akan membebankan harga jual kepada pemesan kurang dari harga biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi suatu barang tersebut. Yang kedua adalah mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Nah, ketika dia menerima atau menolak pesanan, maka dia akan ketika dia sudah menghitung harga pokok produksinya, lalu dia dari konsumen ternyata harga pokok produksinya Rp300, lalu dari konsumen menghendaki 295, maka si produsen ini berhak untuk menerima atau melakukan penolakan pesanan. Apabila harganya cocok dan marginnya sudah terpenuhi, maka si produsen berhak untuk menerima pesanan tersebut. Yang ketiga adalah memantau realisasi biaya produksi. Yang namanya memantau realisasi biaya produksi itu adalah ketika kita menggunakan harga pokok produk per pesanan, kita bisa menghitung realisasi biaya per produksinya itu apa saja. Nih ya, kita bisa menghitung, biaya bahan bakunya ternyata kita sudah pakai sekian. Biaya tenaga kerja yang kita keluarkan untuk memproduksi unit ini kita sudah mengeluarkan sekian. Jadi kita bisa memantau realisasi biaya produksinya itu berapa. Yang keempat adalah menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Jadi kalau menggunakan harga pokok pesanan harga pokok produksi per pesanan itu kita bisa menentukan laba atau rugi tiap pesanannya itu berapa. Oke. Terakhir adalah menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan di dalam neraca. Nah, teman-teman, untuk harga pokok produksi per pesanan itu biasanya di akhir periode itu ada yang sudah siap untuk dijual atau siap untuk disajikan atau dia masih dalam proses. Kita sering sebutnya itu dengan produk dalam proses. Itu akan kita tampilkan nanti di dalam neraca. Jadi inilah gunanya harga pokok produksi per pesanan yang akan digunakan untuk perhitungan produk jadi maupun produk dalam proses yang akan tampil di dalam neraca. Kita lanjut ya. Ini adalah cara untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Harga jual yang dibebankan kepada pemesan sangat ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu. Nah, di sini ada beberapa formulanya atau beberapa rumus ya. Yang pertama adalah biaya taksiran produksi untuk pemesan, biaya berapa, lalu ditambahkan dengan biaya taksiran non-produksi yang dibebankan kepada pemesan itu berapa. Nanti teman-teman jumlah atau teman-teman total itu menghasilkan biaya total taksiran total biaya pesanan. Ya. Ketika sudah ketemu taksiran total biaya pesanan, itu teman-teman tambahkan berapa sih laba yang saya inginkan untuk mendapatkan untuk menjual unit produk tersebut. Lalu ditambahkan tadi jadinya yang terakhir adalah taksiran harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Ya. Kita lanjut. Di formula tersebut itu sudah terlihat informasi taksiran biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan yang diinginkan oleh pemesan. Ini dipakai sebagai salah satu dasar untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan oleh pemesan. Nah, jadi tadi kan di awal kita sudah bahas ya di slide sebelumnya, di slide yang ini. Kita sudah ada nih taksiran biaya produksinya berapa, biaya non produksinya berapa. Ini masih taksiran ya teman-teman ya. Terus total biaya pesanannya berapa. Terus kita masukkan itu laba yang diinginkan. Terus kita jumlahkan hasilnya adalah taksiran harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Dari sini kita bisa melihat bahwa biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan yang diinginkan oleh pemesan itu dipakai sebagai salah satu dasar
dalam penetapan harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Itu adalah salah satu dasar ya. Jadi kita sebagai seorang produsen, kita tidak bisa langsung misal ada pesanan undangan cetak sebanyak 1000 unit. Langsung kita bilang nih, oh harganya per unitnya 1000. Kita tidak bisa. Kita harus menghitung ini dulu nih. Biaya produksinya berapa, non produksinya berapa, terus laba yang kita inginkan berapa. Baru kita bilang, Pak, harga dari kita sekian. Nah, nanti dari pihak konsumen itu bisa menyetujui atau biasanya ada negosiasi dari antara konsumen dengan produsen. Gitu ya. Nah, lalu untuk biaya produksi yang dikeluarkan dalam memproduksi pesanan tertentu nih, ketika ada yang namanya produksi pesanan tertentu, berarti kita akan berbicara mengenai taksiran biaya bahan baku. Ini kita masih berbicara taksiran ya, taksiran biaya bahan baku. Yang kedua adalah taksiran dari biaya tenaga kerja langsungnya, dan yang ketiga adalah taksiran dari biaya overhead pabriknya. Kita nanti jumlahkan semua dari taksiran BBB, BTKL, sama BOP. Dijumlahkan semuanya. Nah, ini. Yang ini adalah terkait kita boleh nih kita menolak atau menerima suatu pesanan. Nah, ada kalanya harga jual produk yang dipesan oleh pemesan telah terbentuk oleh pasar, sehingga keputusan yang perlu dilakukan oleh pihak manajemen adalah menerima atau menolak pesanan tersebut. Jadi ketika suatu harga tersebut sudah terbentuk di pasar, di market global, maka boleh nih kita mempertimbangkan, boleh menerima atau menolak dari pesanan pihak pemesan. Yang pertama di sini adalah biaya pesanan, biaya produksi pesanan. Yang namanya biaya produksi pesanan, yang terkait adalah taksiran biaya bahan bakunya itu berapa, lalu taksiran biaya tenaga kerjanya itu berapa, lalu ada lagi taksiran biaya overhead pabriknya itu berapa. Teman-teman jumlahkan semuanya dari ketiga taksiran biaya produksi. Itu adalah jumlah taksiran total biaya produksi itu berapa. Teman-teman jumlah. Lalu ada biaya non produksi. Apa itu biaya non produksi? Biaya non produksi itu terkait sama biaya admin umum, biaya pemasarannya. Nah, lalu teman-teman tambahkan. Jadilah total taksiran biaya non produksi. Dari total taksiran biaya produksi ditambah dengan total taksiran biaya non-produksi, nanti akan ketemu yang namanya taksiran total harga pokok pesanan. Itu yang teman-teman jadikan dasar sebagai pertimbangan menerima atau menolak suatu pesanan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menghitung laba atau rugi bruto setiap pesanan. Ketika yang namanya perusahaan itu membuat produk, dia ada pesanan, itu kan berarti kan inginnya adalah kelangsungan atau kontinuitas dari pesanan tersebut, perusahaan tersebut. Nah, kalau kita berbicara mengenai kontinuitas, berarti kita berbicara mengenai kelangsungan perusahaan terkait dengan laba. Yang namanya perusahaan itu kan pengennya laba ya. Nah, kita hitung nih, kita bisa hitung laba atau rugi tiap pesanan dihitung sebagai berikut. Harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Di sini ada biaya produksi pesanan tertentu. Biaya bahan baku sesungguhnya itu berapa? Taksiran biaya overhead pabriknya itu berapa, biaya tenaga kerja langsungnya itu berapa, itu ditotal semua menghasilkan biaya total biaya produksi pesanan. Nanti tinggal kita kurangkan saja dari harga jualnya kita kepada pemesan tadi berapa, dikurangkan dengan total biaya produksi pesanan. Jadi hasilnya adalah laba bruto per pesanan. Kalau perusahaan atau industri yang menerapkan sistem pesanan, biasanya dia akan menghitungnya seperti ini ya teman-teman ya.
Jadi ada harga jual yang dibebankan kepada pemesannya itu berapa, dikurangi dengan biaya-biaya produksi pesanan tertentu, itu akan menghasilkan laba brutonya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rekening kontrol dan rekening pembantu. Yuk, apa itu yang disebut dengan rekening kontrol dan apa yang disebut dengan rekening pembantu? Akuntansi biaya itu menggunakan banyak rekening pembantu. Gunanya untuk apa? Untuk merinci biaya-biaya produksi. Nah, rekening-rekening pembantu ini akan dikontrol ketelitiannya dengan menggunakan rekening kontrol yang ada di dalam buku besar. Jadi ketika nanti teman-teman sudah kalau teman-teman ini ya untuk menjurnal dan lainnya, itu kan pasti dikelompokkan. Karena yang namanya akuntansi itu adalah proses pencatatan, peringkasan, dan penggolongan. Nah, ini kita golongkan nih sesuai dengan kriterianya masing-masing. Agar apa? Agar bisa dikontrol dari rekening-rekening pembantunya. Nah, rekening kontrol ini dapat menampung data yang bersumber dari jurnal ya. Kita dapatnya dari mana? Dari jurnal. Sedangkan rekening pembantu itu akan digunakan untuk menampung data yang bersumber dari dokumen sumber. Itu adalah rekening kontrol dan rekening pembantu. Nah, lanjut ya. Nah, rekening kontrol itu biasanya terkait sama biaya bahan baku, biaya overhead pabriknya, terus kartu persediaannya. Nih, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku. Lalu kita akan membahas yang namanya jurnal. Untuk mencatat pemakaian bahan baku yang dipakai dalam pembuatan suatu produk, maka jurnal yang digunakan adalah barang dalam proses, sisi debit, kredit adalah persediaan bahan baku. Nah, biasanya tuh teman-teman sering salah nih nulisnya. Namanya pencatatan bahan baku. Biaya bahan baku, debit, kreditnya persediaan bahan baku. Nah, padahal kalau pencatatannya itu adalah barang dalam proses, kredit, debit, kreditnya adalah persediaan bahan baku. Saya lanjutkan ya. Lalu jurnal, kita masih membahas jurnalnya. Karena ada rekening bahan baku, itu tidak diselenggarakan dalam buku besar, melainkan dalam buku pembantu kartu harga pokok. Maka pencatatan jurnalnya adalah, yang pertama kita akan mencatat biaya depresiasi pabrik. Biaya overhead pabrik sesungguhnya di sisi debit, kreditnya adalah akumulasi depresiasi gedung misalnya. Nah, lalu ini yang kedua adalah untuk mencatat biaya-biaya yang terjadi di bagian akuntansi, personalia, sekretariat yang masuk ke dalam biaya administrasi dan umum. Apa itu jurnalnya? Adalah biaya admin dan umum, debit, kreditnya adalah kas. Ketika untuk mencatat biaya depresiasi kendaraan, maka jurnal yang dicatat adalah biaya pemasaran di sisi debit, pada kreditnya adalah akumulasi depresiasi kendaraan di sisi kredit. Ini ya, ini untuk jurnal-jurnal yang digunakan dalam melakukan pencatatan. Baik itu pencatatan biaya depresiasi pabrik, mencatat biaya admin umum, dan mencatat depresiasi kendaraan. Ini. Ini ya, contohnya adalah PT Eliona, perusahaan yang bergerak di bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesannya. Biaya produksi yang dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Pendekatan perusahaan untuk menentukan harga pokok adalah full costing. Untuk dapat mencatat biaya produksi, tiap pesanan diberi nomor. Setiap dokumen dan sumber pendukungnya itu juga diberi nomor pesanan yang bersangkutan. Nah, pada bulan November 2020, PT Eliona itu mendapatkan pesanan 1.500 lembar undangan dari PT RIM. Harga yang dibebankan adalah 3.000 per lembar. Dan dalam bulan yang sama juga, perusahaan
juga mendapat pesanan pamflet 20.000 lembar dari PT Oki. Nah, untuk PT Oki pemesannya harganya adalah Rp1.000. Untuk penomorannya PT RIM tadi diberikan nomor pesanan 101, sedangkan PT Oki diberi pesanan 102. Ini ya. Berikut adalah kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan tersebut. Di sini ada pembelian bahan baku dan bahan penolongnya. Pada tanggal 3 November, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong sebagai berikut. Ada kertas jenis X, jenis Y, tinta jenis A, tinta jenis B. Total dari keseluruhan bahan baku adalah 5.475.000. Ini total dari keseluruhan bahan baku. Lalu ada bahan penolongnya juga. Bahan penolongnya ada bahan penolong P dan ada bahan penolong Q. Di mana bahan penolong total dari bahan penolong adalah 4. Total dari bahan penolong adalah 470.000. Kita tambahkan bahan baku dan bahan penolong totalnya adalah 5.475.000 ditambah dengan 470.000 adalah 5.945.000 totalnya. Selanjutnya, jurnalnya tadi ya yang pertama ya untuk mencatat bahan baku. Persediaan bahan baku debit pada utang dagang. Ini apa ini utang dagang? Berarti ini dia pembeliannya secara kredit. Kalau dia pembeliannya secara tunai ya berarti persediaan bahan baku debit, kreditnya adalah kas ya. Kalau dia tunai, kreditnya di sini bisa utang dagangnya diganti dengan kas karena mengeluarkan uangnya sekian 5.475.000. Sedangkan jurnal untuk mencatat persediaan bahan penolong adalah sama tadi. Persediaan bahan penolong 470.000, kreditnya adalah hutang dagang. Kalau dia bayarnya pakai tunai, berarti dia akan sisi kreditnya kita ganti dengan kas. Selanjutnya, yang kedua adalah pemakaian bahan baku dan bahan penolong dalam produksi. Bahan baku pesanan 101 ya, tadi ya, di soal. Jenis X sama jenis A. Kertasnya jenis X 85 rim. Rimnya tadi berapa? 10.000. Jadi 85 dikali 10.000 850.000. Lalu tinta jenis A. Tinta jenis A-nya 5 kg, masing-masing 100.000. Totalnya adalah 500.000 rupiah. Kita jumlah nih bahan baku pesanan ditambah dengan jumlah bahan baku pesanan untuk 101 ya. Tadi 101 itu adalah PT RIM. 102 Oki. Nah, berarti berapa? 850 ditambah dengan 500.000. Total jumlah bahan baku pesanan dari pesanan 101 adalah 1.350.000. Ini total pesanannya untuk 101. Lanjut. Nah, kita cari lagi bahan baku untuk pesanan yang kedua yaitu 102. Dia menggunakannya kertas jenis Y, 10 roll. Masing-masing rollnya adalah 350. Totalnya adalah 3.500.000. Sedangkan untuk tinta jenis yang digunakan untuk pesanan 102 adalah tinta jenis B. Berarti berapa untuk tinta jenis? Berarti berapa untuk tinta jenis B adalah 25 kg dikalikan dengan 25.000. Jadi totalnya adalah 625.000. Nah, teman-teman bisa jumlahkan jumlah bahan baku pesanan dari 102 yaitu 4.125.000. Nah, setelah tadi kita bisa sudah tahu nih pesanan bahan baku 102 dan 101 berapa? 101 tadi kan 1.350. Untuk 102-nya 4.125.000. Kita jumlahkan hasilnya adalah 5.475.000. Nah, itu adalah total biaya bahan baku dari pesanan 102 dan 101. Tapi selain ada biaya bahan baku, kita juga menggunakan biaya bahan penolong. Yang namanya biaya bahan penolong untuk yang bahan penolong P
Oke, yang dibutuhkan adalah 10.000, sehingga totalnya adalah 100.000. Untuk bahan penolong Ki 40 liter, masing-masing per liternya adalah 5.000, totalnya adalah Rp200.000. Keseluruhan jumlah bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi pesanan 101 dan 102 adalah Rp300.000. Maka kita mencatat jurnalnya adalah, maka pencatatan jurnalnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku nominalnya 5.475.000. Kreditnya adalah persediaan bahan baku. Berapa persediaan bahan bakunya? Sama ya, 5.475.000. Ini ya teman-teman ya. Jadi nyatetnya nggak biaya bahan baku, debit, kreditnya persediaan bahan baku, tapi tidak seperti itu, barang dalam proses. Nah, karena metode harga pokok pesanan itu harus dipisahkan antara biaya langsung dan biaya produksi tidak langsung, maka bahan penolong itu adalah salah satu unsur dari biaya produksi tidak langsung. Jadi, kita memasukkannya ke dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnalnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp300.000, persediaan bahan penolong kredit Rp300.000. Oke. Berdasarkan contoh soal di atas, diketahui biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan departemen produksi adalah sebagai berikut. Ini teman-teman bisa cek ya. Di sini ada upah langsung dari pesanan 101, ada 225 jam dikali 4.000, maka 900.000. Ada dari upah langsung pesanan 102, 1.250 jam, 5 juta rupiah. Sedangkan upah tidak langsungnya adalah 3 juta rupiah. Ini teman-teman tambahkan adalah jumlah upahnya. Nah, ini ada gaji karyawan admin umum, gaji karyawan pemasaran 4 juta dan 7,5 juta. Jumlah gajinya adalah 11.500.000. Nah, untuk jumlah tenaga kerjanya berarti teman-teman hitung tuh jumlah upah ditambah jumlah gaji adalah 20.400.000. Itu adalah biaya tenaga kerja. Jadi biaya tenaga kerjanya adalah penjumlahan antara jumlah upah dengan jumlah gaji. Ini ya, saya lanjutkan. Lalu kita akan membahas pencatatan tenaga kerja. Dalam melakukan pencatatan tenaga kerja, kemarin juga sudah saya singgung ya, melalui 3 tahapan. Yang pertama itu pada saat tenaga kerja biaya terhutang oleh perusahaan. Yang kedua adalah pada saat distribusikan biaya tenaga kerjanya. Yang ketiga adalah saat pembayaran gaji dan upah. Nah, kalau pada saat pencatatan biaya tenaga kerja yang masih terhutang oleh perusahaan, itu kan berarti kan perusahaan masih utang kan ke karyawan kan, berarti jurnal yang digunakan untuk mencatat terhutang oleh perusahaan adalah gaji dan upah. Di sisi debit, kreditnya adalah utang gaji dan upah, nominalnya Rp20.400.000. Oke. Lalu ada pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. Dalam distribusi tenaga kerja itu berarti kita klasifikasikan sesuai dengan kegiatannya. Yang pertama ada barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Yang namanya barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung itu berarti kita bisa cek tadi 5,9 didapat dari upah langsung produksi dari pesanan 101 ditambahkan dengan 102, 900 tambah 5 juta kan totalnya adalah 5,9. Nah, lalu biaya overhead pabrik. Lihat nih biaya overhead pabrik. Tadi upah tidak langsungnya berapa di sini? 3 juta. Berarti kita masukkan ke biaya overhead pabriknya 3 juta rupiah. Admin dan umum sama biaya pemasaran ini masuk ke sini ya, administrasi dan umum pemasaran 4 juta dan 7,5 juta. Nih, masuk ke sini. Total keseluruhannya adalah Rp20.400.000.
Lalu, yang ketiga adalah pencatatan saat si perusahaan melakukan pembayaran gaji dan upah. Berarti apa? Utang gaji dan upahnya itu berkurang, berarti utang berkurang di sisi debit, sedangkan perusahaan mengeluarkan uang, maka perusahaan mengeluarkan kas di sisi kredit. Totalnya utang gaji dan upah 20.400.000 di sisi debit, kreditnya kas 20.400.000. Selanjut. Nah, lalu di sini ada juga pencatatan biaya overhead pabrik. Nah, di sini, di contoh di atas, misal biaya overhead pabrik dibebankan 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Maka kita bisa hitung ini, biaya overhead pabriknya. 150% dikali 900.000 tadi ya untuk pesanan 101 kalian 1.350.000, sedangkan untuk pesanan 102 adalah 150% dikali 5 juta. Totalnya adalah 7,5 juta. Kita jumlahkan. Biaya overhead pabriknya berapa adalah totalnya 8.850.000. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik. Kreditnya adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Kredit nominalnya adalah Rp8.850.000. Oke. Nah, biasanya sering tanya nih, Bu, 150 itu dapat dari mana? Itu biasanya didapat dari soal. Setiap perusahaan itu akan menentukan standar tarif yang berbeda-beda dalam pencatatan biaya overhead pabrik. Ya. Jadi tarifnya itu berbeda-beda. Jadi tidak semua perusahaan itu menggunakan tarif yang sama dari perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Oke. Baik teman-teman, untuk materinya sudah selesai. Nanti apabila ada teman-teman yang masih belum jelas, silahkan teman-teman bisa bertanya melalui WhatsApp grup atau chat siakat atau japri ke saya, tidak apa-apa. Nanti akan saya jelaskan untuk bagian mana yang teman-teman kurang paham. Begitu ya. Maka saya akhiri materi pada pertemuan hari ini, minggu ini. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.